As humans, we are always curious about what other things about us. Pernah nggak sih kita penasaran gimana sih orang lain ngeliat kita? Di dunia digital, tulisan yang jadi representasi diri kita. Tulisan bisa membuat sebuah persepsi, karakter. Kita tuh kelihatannya kayak gimana sih? Kayak kalau kita lagi nonton YouTube dan tiba-tiba kita pengen nonton video itu karena kita terpengaruh dari tulisan judulnya. Ngomongin soal tulisan, kegiatan menulis sendiri punya banyak banget pengaruh. Kalau katanya James Pennebaker, seorang psikolog kognitif di University of Texas Austin, kegiatan menulis itu bisa membantu kita untuk menyembuhkan luka emosional. Apa ya hubungannya menulis sama menyembuhkan luka emosional? Emang sih menulis itu jadi alat bantu ketika kita lagi terapi mental. Jadi kalau kita lagi curhat nih ke psikolog, pasti psikolognya akan minta kita untuk menuliskan perasaan kita. Tapi kenapa harus menulis? Karena dengan menulis, kita dipaksa untuk mengartikan isi pikiran kita yang berantakan tadi ke dalam tulisan. Kita harus memilih kata-kata yang tepat untuk merepresentasikan perasaan kita. Sehingga kita bisa baca lagi dan kita jadi tahu apa sih sebenarnya arti dibalik perasaan kita yang berantakan tadi. Nulis itu nggak susah, semua bisa nulis. Kita setiap hari juga menulis. Walau mungkin tulisannya nggak selalu benar kayak gini. Tulisannya S kenapa muda. Aku nggak tahu sengaja atau nggak sengaja, tapi aku yakin dia pengen viral. Karena ya kita tetap tahu kok dia jualan es kelapa. Atau mungkin tulisannya nggak ada yang typo, tapi penempatannya aja yang salah. Sehingga artinya langsung bisa beda. Yang tadinya kita kira dia mau ngasih tahu ada diskon, kita malah jadi mikir, dia di dalamnya jualan lele atau gimana ya? Tulisan ini ngasih tahu kalau misalnya kita itu punya pengaruh. Tulisan bisa mempengaruhi perasaan kita, bikin kita ketawa. Tapi tulisan bukan cuman bisa mempengaruhi perasaan. Tulisan juga bisa mempengaruhi pikiran hingga tindakan kita. Dan itu yang kita sebut dengan copywriting. Skill copywriting sendiri nggak cuma dimiliki sama seorang copywriter seperti aku. Semua orang bisa menulis dengan skill copywriting ini. Selama tulisannya menginformasi, mengedukasi, dan menjual. Dan semuanya dalam satu kalimat aja. Coba lihat aja tagline ini. Apapun makanannya, minumnya. Aku nggak usah lanjutin. Aku yakin kalian semua di sini tahu kelanjutan dari kalimat ini. Kalian tahu produknya apa. Tulisan ini jelas banget ditulis dengan skill copywriting. Karena kita langsung terinformasi produk apa sih yang dijual, nama produknya apa. Dari apapun makanannya, minumnya, kalian tahu nama produknya. Kalian tahu itu adalah produk minuman. Terus kita juga langsung teredukasi. Kalau minum ini enaknya sambil makan apa ya? Oh, makanan apapun cocok sama minuman ini. Karena apapun makanannya, minumnya, minuman ini. Dan kita pun juga langsung terjual dari tulisan ini. Sampai mempengaruhi tindakan kita. Yang tiap kali kita ke restoran dan ditanya sama pelayan, mau minum apa? Dan yang ada di otak kita cuma apapun makanannya, minumnya, minuman ini. Menulis dan copywriting itu kegiatan yang sama. Kita sama-sama menulis. Copywriting juga namanya copywriting, menulis tulisan. Tapi aku penasaran, apa sih yang jadi dasar copywriting ini bisa menjual? Jadi aku cari tahu lebih dan aku nemuin dari seorang ahli linguistik bernama Walter Ong. Di tahun 1982 diambil dari National Commission on Writing in American School and College. Beliau nyari tahu gimana dari nulis itu bisa membuka pikiran kita sampai tingkat maksimalnya. Apa hubungannya dari pikiran dan menulis? Ternyata menurut beliau, ketika kita menulis, penulis itu harus bisa menghubungkan setiap titik gagasan di kepala kita untuk membuat sebuah ide. Kayak kita tahu ide caranya bikin nasi goreng yang enak banget, tapi kita nggak pernah nulisin itu. Pas kita ditanya sama orang, gimana sih caranya bikin nasi goreng yang enak kayak lo? Yang penting kecapnya banyak, yang penting nggak pakai cabai.
Kita bingung, kita harus jelasin dari mana. Tapi ketika kita udah mulai menuliskan itu ke dalam resep, kita jadi tahu informasi apa sih yang harus diketahui dulu sama pembaca sebelum mereka bahkan mulai masak. Oh, beli bahannya sebanyak ini. Oh, gue harus pilihnya bahannya ini. Sebagai seorang copywriter, tugas aku adalah menjual. Ya, di periklanan dan marketing yang kita jual adalah ide. Ide itu datangnya dari imajinasi. Imajinasi adanya di kepala kita. Dan kita nggak bisa menjual imajinasi aja kalau nggak ditulis. Imajinasi harus ditulis ke dalam proposal. Harus jelas. Oh, kita mau bikin event loh, kita mau bikin konten sosial media, kita mau bikin kampanye. Karena ketika udah dalam bentuk proposal, semua orang yang baca bisa langsung kebayang. Oh, kamu tuh cuma mau bikin konten sosial media, kamu mau bikin kampanye, kamu mau bikin event. Mereka tahu sebesar atau sekecil apa ide kita itu. Tulisan bisa membantu kita banget. Sekarang gini, tulisan bisa keliling dunia dalam waktu 1 detik. Semua orang di dunia bisa baca tulisan kita di waktu yang sama. Jadi, cara kata lain, tulisan bisa membantu kita memperluas networking nggak sih? Kayak kasusnya J.K. Rowling ketika pertama kali dia mau nerbitin novel Harry Potter-nya. Dia sempat ditolak 12 kali sama penerbit karena tulisannya dianggap sulit dicerna sebagai novel anak-anak. Seorang J.K. Rowling dibilang tulisannya kurang menjual. Tapi ada satu hal yang J.K. Rowling lakukan dan bisa langsung kita terapkan dalam kegiatan kita untuk menulis. Biar tulisan kita jadi lebih berpengaruh. Yaitu adalah edit. Ketika kita menulis dan mengedit, disitulah skill copywriting kita diasah. Gimana ya caranya bikin kalimat yang jadi lebih menjual, lebih berpengaruh. Bayangin kalau kita lagi ngelamar kerjaan. Saat kita ngelamar kerjaan, apa sih yang pertama kali dilihat sama HRD sebelum kita ketemu dengan perusahaan ini? CV kita, portfolio kita, cover letter, email lamaran kerja, sampai profil LinkedIn, semuanya bentuknya tulisan. Dan ketika tulisan kita merepresentasikan karakter yang kandidatnya lagi dicari-cari sama HRD. HRD ini nggak akan segan-segan kok buat manggil kita, buat mengenal kita jauh lebih dalam. Bahkan sekarang cari jodoh aja lewat tulisan. Bayangin kalian lagi buka dating apps, lagi swipe left, swipe right. Tiba-tiba kalian nemuin profil ini yang tulisannya berantakan, nggak tahu cara menggunakan kapital yang benar apa gimana, nggak tahu tanda bacanya harus ditempatinnya di mana. Kita akan swipe right gak sih? Kayaknya enggak ya. Kayaknya kita nggak pengen kenal orang ini jauh lebih dalam. Atau mungkin kita udah match dan kita lagi chat-chatan sama dia. Kita kasih pick up line. Kok dia nggak ngerti ya arti pick up line itu apa? Dia pikir bawaan aplikasi lain. Kan dari sini kita langsung kegambar. Orang ini karakternya kayak gimana sih? Orang kayak gini mah nggak cocok deh kayaknya sama gue. Sebagai manusia kita terus berkembang. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Tulisan kita yang jadi representasi diri kita juga harus berpengaruh. Sebagai manusia kita terus berkembang. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahunnya. Masa tulisan kita yang merepresentasikan diri kita nggak berkembang? Masa tulisan kita masih sama kayak kita waktu zaman sekolah dulu? Yang kalau kita lihat lagi di Facebook, status Facebook kita waktu masih SMA, kita bakal bilang kalau, alay banget ya gue dulu. Itulah pentingnya edit. Edit tuh bisa beraksi, menunjukkan aksinya dengan memilih kata-kata yang paling tepat buat kita. Kita jadi berhati-hati, informasi apa ya yang harus diketahui. Atau mungkin gak diketahui, kita jadi tahu. Kita jadi selektif. Kita milih kosakata paling tepat untuk merepresentasikan diri kita. Pesan yang mau kita sampaikan mungkin bisa terus sama. Tapi cara nyampeinnya kan bisa beda. Cara kita pengen dilihat sama HRD jadi orang yang profesional sama cara kita mau dapetin banyak match di dating apps, kan cara ngomongnya akan beda banget. Dan semuanya tetap butuh diedit. Tetap butuh cari gimana caranya buat bikin
kalimat yang sangat berpengaruh. So, next time ketika kita lagi bikin profil diri kita, lagi nulisin deskripsi diri kita, coba deh selipin bumbu-bumbu diri kita. Make it more personal. Selipin quotes yang mungkin orang bisa relate juga. Quotes kesukaan kita, mungkin dari Shakespeare, mungkin dari quotes-nya J.K. Rowling, Wingardium Leviosa, bebas terserah kalian, just be yourself. Atau mungkin selipin jokes yang bikin orang jadi ketawa, jadi senyum, merasa relate dengan tulisan kita. Mereka bisa bilang, anjir nih gue banget. Atau mungkin selipin jokes yang bisa bikin orang ketawa, orang senyum, yang bisa bikin orang ngerasa relate. Dan orang bisa bilang, wah ini gue banget. Karena ketika orang itu udah ketawa, artinya tulisan kita udah berpengaruh, udah berhasil mempengaruhi perasaan dia. Aku gak akan ada di sini kalau gak karena mengedit, menulis dan mengedit. Karena menulis dan mengedit, aku jadi punya jalur karir yang lebih baik. Bisa ketemu dengan lebih banyak orang baru. Networking aku jadi terbuka karena menulis. Dan akhirnya bisa memperkenalkan copywriting ke kita semua. So, tentuin nilai diri. Kita pengen dilihat jadi karakter seperti apa, orang yang seperti apa. Dan tulis itu. Tulis dan edit. Tunjukin skill copywriting termaksimalnya kalian. Prove it that you worth it to get that self-worth that you want. Thank you.